Hello class 7, how are you today? Hope you have a good condition and hope you enjoy our lesson. So today we study about civic PKN dan kita review kembali materi kita mengenai otonomi daerah. Jadi ini sudah pernah kita pelajari, jadi kita mengulang supaya anak ini semakin paham ya mengenai otonomi daerah dan materi-materi selanjutnya. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah pengertian dari otonomi daerah. Nah, otonomi daerah itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi. Nah, untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan sistem negara kesatuan Republik Indonesia, itulah desentralisasi tersebut atau otonomi daerah. Nah, jadi desentralisasi secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas dan centrum yang berarti pusat. Nah, jadi berarti intinya itu adalah lepas dari pusat. Gitu. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 tentang pokok pemerintahan di daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Nah, dalam sistem desentralisasi, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan. Nah, itu mengenai desentralisasi. Yang berikutnya kita bahas mengenai sentralisasi. Nah, sentralisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sentralisasi merupakan penyatuan segala sesuatu ke suatu tempat atau daerah dan sebagainya yang dianggap sebagai pusat atau penyetralan atau pemusatan. Nah, dalam buku Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah tahun 2007, karya Hanif Nurkolis, sentralisasi adalah pemusatan semua kewenangan pemerintah, baik itu politik dan administrasi, pada pemerintahan pusat. Nah, yang berikutnya tugas pembantuan. Nah, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Nah, maksud diadakan tugas pembantuan dalam pembangunan di daerah adalah agar keterbatasan jangkauan aparatur pemerintah pusat dapat ditanggulangi melalui kewenangan aparatur daerah. Nah, peran daerah dalam NKRI. Yang pertama adalah menciptakan kemakmuran di NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan masing-masing daerah. Yang ketiga, menciptakan ketentraman di masing-masing daerah. Yang keempat, menciptakan kesetiaan dan keamanan. Yang kelima, menghormati kesatuan masyarakat, hukum adat, serta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan prinsip NKRI. Potensi gangguan keamanan nasional dari dalam negeri itu yang pertama terorisme, yang kedua disintegrasi bangsa, yang ketiga gerakan separatis, yang keempat adanya pemberontakan, yang kelima munculnya konflik terkait SARA, yang keenam penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional, yang ketujuh timbulnya aksi demo di mana-mana, dan yang kedelapan adanya kesadaran hukum yang rendah. Oke, jadi sampai di sini materi kita. Silakan kalian catatkan kembali ke buku kalian dan silakan dipelajari ulang dan dihafalkan. Oke, thank you for today. See you in next video. Bye-bye.